Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Pertama-tama marilah gedanyo ta pujo Allah, yang mana oleh Allah kagebi kepada gedanyo nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat berumur panjang. Mulai dari tahun yang kau likut hingga tahunnya akhir daripada bulan Zulhijjah, dan insya-Allah leh malam tu katanya akan datamang dalam tahun baru Islam, yaitu malam Selasa tanggal 1 Muharram 1440 Hijrah. Maka gebi umur panjang yang juga sabuh nikmat daripada Allah. Kemudian rahmat dan sejahtera marilah sama-sama kita alamatkan ke pangkuan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana oleh beliau yang kageba umat dari alam jahiliyah kepada alam Islamiyah, dan berikutnya juga rahmat dan sejahtera kepada al dan sahabat beliau sekalian. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Tanpa terasa waktu begitu cepatnya berlalu, katanya insya-Allah le malam tu akan tertinggalkan tahun 1442 Hijrah, datamang dalam tahun 1440 Hijrah. Apabila tahun berganti dalam perhitungan dunia, umur katanya mutama. Akan tetapi dalam perhitungan Allah, bila tahun berganti, maka umur katanya semakin dekat dengan ajal, semakin dekat dengan alam barzakh. Maka sebelum ajal tiba, modal yang tak persiapkan untuk menghadapi mati dan untuk berjumpa dengan Allah, yaitu iman yang sahih dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah, dan yang kedua yaitu amal yang saleh. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Umat Islam yang berpaham Ahlussunnah wal Jamaah, ketika datangnya malam 1 Muharram, mereka membuat sebuah upacara keagamaan atau acara keagamaan peringatan Hari Besar Islam yang diberi judul dengan peringatan Tahun Baru Islam. Membuat peringatan Tahun Baru Islam adalah suatu perbuatan yang mempunyai dasar hukum dalam Islam, yaitu mengamalkan umum makna daripada ayat Quran dan mengamalkan hadis-hadis perkataan Rasulullah. Adapun dasar hukum dalam Islam yang berdasarkan ayat Al-Quran, pegat peringatan hari-hari besar Islam, peringatan Tahun Baru Islam, peringatan Isra Mi'raj, peringatan Nuzul Quran, termasuk peringatan Maulid Nabi, adalah berdasarkan surat Ad-Dhariyat ayat 55. Allah telah berfirman, "Wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin." Wa zakir, dan peringatilah, ingatlah, fa inna zikra tanfa'ul mu'minin, karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat untuk orang mukmin. Apalagi peringatan Tahun Baru Islam ini, yang pertama untuk mengingat, merenungkan peristiwa hijrah Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah, di mana pada tahun pertama hijrah itu
adalah peringatan momentum, yaitu persaudaraan kaum muhajirin dengan ansar untuk memperkuat ukhuwatul islamiyah. Karena dalam surat Al-Hujurat ayat 10, Allah dengan tegas mengatakan, innamal mu'minuna ikhwatun. Hanya saja orang-orang mukmin itu bersaudara. Maka itu adalah peringatan momentum untuk persatuan umat Islam. Karena tahun pertama hijrah, Rasulullah mempersatukan umat Islam yang terdiri dari kaum Ansar, penduduk asli Madinah, dan kaum Muhajirin, yaitu penduduk asli Mekah. Kemudian yang kedua, peringatan Tahun Baru Islam ini juga untuk mengingat kembali, karena peringatan itu bahasa Quran zikra, terjemahkan dalam bahasa Indonesia peringatan atau memperingati. Asal katanya ingat. Menyamakan peringatan Tahun Baru Islamnya, di samping mengingat peristiwa hijrah Nabi, juga mengingat jasa-jasa sahabat Rasulullah. Pada masa Rasulullah golamna kalender Islam. Pajan baruna kalender Islam dalam bahasa Arab bukan almana. Ya, dalam bahasa Inggris ya kalender, dalam bahasa Indonesia juga kalender. Yaitu tahun 17 Hijrah. 2 tahun setengah lalu Umar je ke khalifah, beliaulah perintis pertama, pelopor pertama yang membuat almana Islam, kalender Islam. Maka dengan terpegat peringatan Tahun Baru Islamnya untuk mengingat kembali jasa Umar bin Khattab, karena beliau telah banyak memberi kontribusi besar kepada umat Islam, sumbangan besar kepada umat Islam, sehingga umat Islam mulai tahun 17 Hijrah memiliki kalender sendiri. Mahan mudah mentang katanya ipu pancep dia awak kafe. Umat Islam pegah ro agama sempurna kalender tak. Dia awak kafe na kalender Masehi awak ya. Kalender Masehi yang icok dari kerajaan Romawi. Kemudian di Jawa sendiri juga na kalender Jawa. Jawa India na kalender India. Di Amerika na kalender Roy, kalender Amerika. Inggris nak kalender Roy. Masa umat Islam nak kalender. Yang ke Umar bin Khattab tahun 17 Hijrah menetapkan, mengingat, menimbang, memutuskan dan menetapkan 3 perkara. Yang pertama yaitu 1 Muharram sebagai permulaan bulan di dalam kalender Islam. Yang kedua, Umar bin Khattab menetapkan bahwa tahun hijrah Rasulullah itu adalah awal tahun bagi kalender Islam. Yang ketiga, Umar bin Khattab menetapkan bahwa kalender Islam diberi nama juga dengan tahun Qamariyah, bukan tahun Syamsiah. Bahkan kebunan Qamariyah karena dalam 1 bulan itu jumlah harinya 29 hari atau 30 hari berdasarkan sekali bulan berputar mengelilingi bumi. Bulan muncul dari barat, ijak ke timur, maka bulan baru muncul di barat. Pamataurolog berjalan dia berputar menuju ke arah timur untuk mengelilingi bumi kembali ke tempat third ke barat. Yang habis wate 3 keliling bumi wajib, yaitu dasar ilmu falak habis wate 20 sekurang urau atau 50 urau, maka gekelah 1 bulan. Maka oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari Muslim beliau berkata, asyahru tis'an wa ishruna yauman aw salasuna yauman. 1 bulan Arab itu ada kala 29 hari atau 30 hari. Maka hana dalam kalender Islam tanggal 21 atau tanggal 28. Berbeda dengan kalender Masehi bulan Februari, nah yang di bulan 28 Aurora, nah yang 20 Aurora ya waknya.
Teman saya pegah bulannya di keliling bumi. Ya. Yang pegah yaitu Allah Taala dalam surah Yasin ayat 50 sikurang Allah telah berfirman wal qamara qaddarnahu manazila. Dan bulan qaddarnahu kami ciptakan untuk bulan itu manazil. Arti manazil rauh, rel, tempat berjalannya bulan untuk mengelilingi bumi. Berangkat dia dari barat menuju ke timur, kembali lagi ke barat, yaitu abih wate 20 sikurung urau atau 50 huruf. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Teman jasa Umar tersebut oleh Rasulullah geyu ingat jasa-jasa orang awai. Dalam sebuah hadis yang dicerita oleh Ibnu Umar, riwayat yaitu Abu Dawud, Ibnu Hibban dan Hakim. Rasulullah bersabda, "Uzkuru mahasina mautakum." Ingatlah kamu terhadap kebaikan-kebaikan jasa-jasa mautakum, orang yang telah meninggal di kalangan kamu. Jadi dalam hadisnya oleh Rasulullah, "Geyu ingat jasa-jasa orang yang kahanale, jasa-jasa orang awai, lebih-lebih jasa para sahabat Rasulullah." Karena legetanya yang najinau dah terima Islam kan langsung Pak Rasulullah, tapi dah terima Islam melalui perantaraan para sahabat, perantaraan ulama tabi'in, perantaraan ulama tabi'in dan perantaraan ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. Yang mana mereka itu semua adalah menjadi guru kita. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian peringatan tahun baru Islam ini juga untuk mengingat kembali sejarah perjalanan Rasulullah, yaitu beliau hijrah dari kota Makkah menuju kota Madinah, di mana di kota Madinah beliau membangun peradaban baru. Setelah Rasulullah mengumumkan piagam Madinah, maka dengan diumumkannya piagam Madinah, berarti Rasulullah telah meresmikan, menetapkan bahwa negara yang Rasulullah bentuk itu adalah negara Madani yang menjalankan syariat Islam. Artinya itu sebagai proklamasi berdirinya negara. Itu piagam Madinah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Dan tahun pertama hijrah Rasulullah mempersaudarakan muhajirin dengan ansar. Jadi untuk mengingat kembali sejarah hijrah. Halnya kita buka kitab tarikh Islam, kitab peradaban Islam pada masa Rasulullah, tahun pertama hijrah terjadi beberapa peristiwa hukum yang melahirkan hukum Islam juga. Baik itu hukum wajib maupun hukum sunnah. Pertama, tahun pertama hijrah Rasulullah gepiyuh di kampung Kuba yang letaknya di selatan kota Madinah, lebih kurang 7 km segolong Madinah. Yang di sini Nabi nedam padum-padum malam nepegat masjid yang sampurnya nama masjid itu adalah Masjid Kuba. Alnya ketika Rasulullah tiba di kota Yasrib yang sudah berubah menjadi nama Madinah, juga Rasulullah nepedang masjid kedua yang gebuhnan Masjid Nabawi. Kemudian peng Nabi dan sahabat geblau tanah milik Sahal dan Suhail. Tu gepegat masjid. Maka itulah dua masjid yang Rasulullah dirikan, Masjid Kuba dan Masjid Nabawi. Maka pedang masjid itu adalah bukan perbuatan bid'ah, tapi pedang masjid itu adalah perbuatan Nabi dan perbuatan sahabat. Kepu oleh Rasulullah ke pedang masjid, oh penting tat. Lagi ada pegah pun di kafe na kalender. Maka Umar bin Khattab pun perlu umat Islam memiliki kalender sendiri. Begitu juga dalam hal masjid. Dia awak Kristen, awak Nasrani na rumah ibadat.
Dalam bahasa Arab itu kanisah, gereja terjemah dalam bahasa Arabnya. Di awak Yahudi juga ada rumah ibadah, yaitu sanagog namanya. Di awak Hindu, di awak Buddha juga ada rumah ibadah, biara, candi, macam-macam nani. Maka umat Islam pun perlu adanya rumah ibadah. Rumah ibadah umat Islam bukan masjid. Masjid artinya tempat sujud untuk memperhamba diri kepada Allah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian masjid bak masa Rasulullah difungsikan dengan beberapa fungsi. Masjid yang nak bak masa Rasulullah pertama difungsikan sebagai rumah ibadat lepun. Di sini ke Rasulullah nepedang salat berjamaah maktubah dari salat zuhur sampai subuh. Di dalam masjid pula Rasulullah melaksanakan salat Jumat dan pembacaan rukun doa al-khutbah. Dan di dalam masjid pula Nabi dan sahabat kejadikan masjid itu sebagai majlis zikir, majlis doa. Alian masjid pula di Rasulullah kejadikan sebagai majlis ilmu, majlis ta'lim, di mana Rasulullah nak semubut bak pojok masjid, sago masjid. Sago masjid dalam bahasa Arab geken yaitu zawiyah, yang oleh orang Aceh duduk berubah bak lidah orang Aceh menjadi dayak. Saji zawiyah iaitu pojok masjid. Bak bineh Masjid Nabawinya tinggal perti ahlu sufah, sahabat-sahabat yang kasir ngagepegat sejenis rangkang di bineh Masjid Nabawi. Mereka lah yang memakmurkan masjid, kemudikir, kemudoa, berquran, berpurna urur yang kalau je Quran, purna sahabat-sahabat lain kalau je ayat semayang. Nyanban masjid yang difungsikan pada masa Rasulullah. Dan masjid itu menjadi simbol pemersatu umat Islam. Ketika umat Islam berkumpul untuk salat berjamaah, berkumpul untuk salat Jumat, maka masjid itu menjadi wadah pemersatu umat Islam. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Nyokeh peristiwa yang terjadi tahun pertama hijrah mendirikan rumah ibadah. Kemudian peristiwa yang kedua yang terjadi tahun pertama hijrah, Rasulullah mensyariatkan salat jenazah. 10 tahun kan Nabi di Mekah golamna syariat salat jenazah, yaitu mendoa kurang mati. Tapi waktu periode Madinah Rasulullah mensyariatkan salat jenazah. Peristiwa yang kelihaya, tahun pertama hijrah, Rasulullah mensyariatkan salat berjamaah. Itu di tengah kan Nabi kesembahyang di Makkah, lihu asar maghrib isya subuh hana berjamaah, sembahyang masing-masing. Ya, karena waktunya hanya berkumpul, ketika berkumpul ulam Nabi tetap-tetap ke lawak musyrikin Makkah dia nak bunuh. Maka baru asih Nabi ni pedang salat berjamaah, yaitu ketika Rasulullah punya negara sendiri, punya masjid sendiri, yaitu Masjid Nabawi. Ketika sudah disyariatkan salat berjamaah, timbul kendala. Akibat tahai urang nak tahu masjid. Akibat tapi teh bau urang watte semayang kai camang. Iban cara tak pugo urang tengut yang na di rumah. Iban cara tak ingat urang yang lalai. Karena masanya sahabat-sahabat kena yang tupah per rumah agak. Iban tapi ingat orang lalai, tapi jaga orang tengut, tapi teh baru waktu semayang kai tamang. Maka tahun pertama hijrah lahirlah syariat azan dan iqamah. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian tahun pertama hijrah pula, yaitu Nabi dan sahabat berdoa kepada Allah supaya mereka itu tumbuh rasa nasionalis, cinta kepada tanah air. Ini bisa kita lihat dari sebuah hadis Rasulullah
yang cerita oleh Anas bin Malik, hadis riwayat Bukhari Muslim, bahawa dia Nabi hijrah ke Madinah. Di Madinah cukup berat turun tak Madinahnya. Sudah berdoa oleh Nabi supaya yang na di kota Madinah bergepinah oleh Allah Ta'ala, bergepukurang umnya. Dikabulkan doa Nabi. Maka akan mulai kurang suhu di kota Madinah. Selanjutnya Rasulullah membaca doa, Allahumma habbid ilainal Madinah ka hubbina Makkah. Ya Tuhanku, buatlah kami mencintai Madinah sebagaimana kami mencintai Makkah. Ya, dari doa Nabi, kita simak doa Rasulullah, bahwa Rasulullah itu adalah seorang nasionalis, seorang yang sangat cinta pada tanah air. Maka jino na aliran-aliran baru selain mencintai Allah, syirik. Biasa kelompok-kelompok Wahabi lah kan, hanya mengkongsi-kongsi je cinta. Cinta ke Allah je, atau cinta ke Nabi, hanya cinta pada yang lain-lain. Nabi mencintai Mekah. Mekah itu tanah kelahiran Nabi, tanah tumpah darahnya. Berarti mencintai tanah air dibolehkan dalam Islam, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah. Dalam bahasa tata negara kan nasionalis, mencintai tanah air. Yang lagi katanya orang Aceh mencintai Aceh. Jadi bagaimana kita mencintai Aceh sebagai tanah air kita, atau mencintai Indonesia, yaitu dengan cara menjaga dan merawat tanah air tersebut. Pulang dan Gro Acehnya, alih-alih Kesultanan Aceh, Acehnya ibarat lampu, hanali pagi. Demamnya lampu hanali pagi, kata orang tumpui tamang kena, athe tamang kena, bui tamang kena, lemo, ubu, nayai tamang ya tuai, nayai tamang ya tuai, nayai tamang ya kumubang, nayai tamang kena ya apa urut dia. Hadirin yang terhormat, dan hotelun kalian sampai orangnya Negro Acehnya kalau nak pagi. Maka bukti ini berbagai aliran-aliran sesat muncul di Aceh, yang mana aliran itu bisa memecah belah persatuan umat Islam. Maka tahun pertama hijrah, Rasulullah mendoakan kepada Allah supaya Nabi dan sahabatnya adalah diberi oleh Allah cinta untuk tanah air, supaya tumbuh rasa nasionalis. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian tahun pertama hijrah, Rasulullah mensyariatkan kunut subuh. Yang kedua, kunut Rasulullah na kunut subuh, na kunut witir, dan na kunut nazilah. Kunut subuh disyariatkan oleh Rasulullah tahun pertama hijrah. Kunut witir disyariatkan oleh Nabi tahun 2 hijrah. Kunut nazilah disyariatkan oleh Nabi yaitu tahun 4 hijrah. Yang terlepas dengan orang yang berbid'ah kunut subuh. Mereka punya dalil, kita pun punya dalil. Mana orang yang pegah bid'ah kunut subuh, Nabi hana baca kunut subuh, cuma tabuh sebagai dalil. Tabuh hadis, yaitu hadis dari Tariq bin Asyam, riwayat Tirmidzi dan Ahmad. Cuma tiro sebagai sahabat yang pegah Nabi hana kunut subuh, yaitu Tariq bin Asyam. Sementara lebih 10 sahabat Nabi mengatakan Nabi na kunut subuh. Maka Imam Malik dalam kitab Al-Mudawanah Kubra, Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um, dalam kitab Mutasar Muzani, tanpa ragu-ragu lagi mengatakan membaca kunut subuh itu adalah sunat muakkad atau sunat abad dalam istilah mazhab Syafi'i. Bila hana tak baca kunut, mayang sah. Tapi makruh hiban, makruh syiddah, makruh berat, karena yang sunat abad bisa banyak menghilangkan pahala salat. Adapun lafaz kunut subuh yang bersumber dari Nabi, yang pertama menyahirawat takun Allahumma hdini fiman hadait. Yang kedua imam takun Allahumma hdina fiman hadait. Maknanya ya Allah Nabi hidayah kelun sebagaimana orang yang kan Nabi hidayah. Ku mana hidayah? Begitu katanya jalan yang benar. Islam yang benar yaitu Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Maka bila tak kala nak orang Islam yang ikut aliran-aliran sesat, yang berarti hidayah sudah tidak mendapat hidayah kepada jalan yang benar.
Maka supaya katanya berislam yang benar, murni dan sejati, konsekuen dan konsisten, inilah doanya. Allahumma hdini fiman hadait. Yang kedua, wa'afini fiman afait. Ya Allah, ni sehat lun sebagaimana orang yang kana sehat. Afiahnya dua buah makna, sehat jasmani dan sehat rohani. Hanya sehat rohani, sehat akal tu. Hanya kerja doa anti jawai sebenarnya karena lang kunut sebab. Kerja lo kalian daerah lo urang-urang yang bid'ah kunut sebab, watai Tuhan memang jawai. Karena hantam pernah kebaca doa anti jawai. Padahal doa anti jawai baik meramah atai Tuhan yang ke karena lang kunut sebab, wa'afini fiman afait. Yang kelih, wa tawallani fiman tawallait. Ya Allah, ni pelindung lo sebagaimana orang yang kana pelindung. Tak melindung Allah daripada jatuh dalam dosa dan tak melindung daripada Allah daripada dililit oleh hutang. Ke Nabi dalam doa, Allahumma inni a'udzubika minal maghrami wal ma'tham. Ya Allah, ni pelindung lo daripada dililit oleh hutang dan daripada jatuh dalam dosa. Baik hidup utuh masa bawah tu bang, baik hidup hutang masa bawah tu bu. Ya, dalam laki Pak Tuhan. Wa barik li fima atait. Ya Allah, Nabi berkat pada rezeki yang telah engkau berikan. Rezeki kagebi kepada katanya. Dan melaka Allah berberkat rezekinya. Tanda rezeki berkat, lihat apa je rezeki, katanya mutamah giat ba ibadat, mutamah giat ba tuntut ilmu. Nya lihat apa je rezeki, sumum bokumum kumyo pahum bum tengok tu. Semayang kali. Ruak kabueng kabutik. Nya tanda rezeki hana berkat. Tanda rezeki berkat, lam roh tak infakkan, tak dermakan, rezekinya sebahagian bak tempat yang ridha oleh Allah. Alian talake lam wa Allah wa qini bi rahmatika syarra ma qadait. Ya Allah, ni jaga lo, ni pelihara lo daripada nasib jelek yang telah engkau putuskan. Hadirin sidang jamaah yang dirahmati Allah, inilah sekelumit tentang peringatan Tahun Baru Islam dengan maqasid, dengan tujuan dan kegiatannya. Yang pertama untuk mengingat kembali yaitu sejarah hijrah Rasulullah dari kota Makkah ke kota Madinah, di mana pada tahun pertama hijrah itu terjadi beberapa peristiwa hukum yang melahirkan hukum syariat. Kemudian yang kedua untuk mengingat kembali jasa Umar bin Khattab, di mana beliau adalah orang yang pertama kali membuat kalender Islam. Mudah-mudahan dengan bertambahnya tahun, bertambah usia kita, juga kita bertambah iman dan bertambah amal yang saleh. Dengan semangat Tahun Baru Islam nanti, marilah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan yang jelek, kita biasakan diri untuk berbuat baik, supaya hidup kita ini bermanfaat untuk diri kita sendiri, bermanfaat untuk keluarga, untuk masyarakat, untuk agama, dan untuk bangsa dan negara kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, wa huwa asdaqul qailin, wa zakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum bitaqwallah faqad fasal muttaqun.
وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين قم فأنذر اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولا ذكر الله